told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua kabarnya baik, sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan dalam segala urusannya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya teman-teman di vlog aku, vlog rutinitas ibu rumah tangga ya. Hari ini aku bakal sharing kegiatan aku, mulai dari nyuci yang ada di laundry room, terus sampai nanti beres-beres perintilan dapur. Aku mau geser-geser, mau bersihin karena banyak debu. Habis itu nanti lanjut healing sebentar ya teman-teman. Nah, untuk videonya ini aku awalin dengan nyuci baju dulu. Berhubung di keranjang kuning aku tuh udah numpuk banyak, jadi aku risih banget ya kalau nggak segera diberesin. Jadi ya udah langsung dicuci aja. BTW pengering aku tuh udah rusak udah lama ya teman-teman, pokoknya udah berbulan-bulan gitu. Jadi ini tuh aku bener-bener nggak pakai pengering, jadi udah lama banget dan aku hanya mengandalkan sinar matahari. Dan di Jogja juga cuacanya itu masya Allah ya, panas banget. Jadi menurut aku misalkan nggak dikeringin juga nggak masalah ya teman-teman, karena emang sepanas itu. Nah, sebelum aku mau beraktivitas ini aku mau minum dulu. Aku ini nggak pakai karpet dapur teman-teman, kadang tuh suka bosen ya, apalagi karpet dapur aku tuh yang motifnya love itu tuh udah rusak. Jadi kalau misalkan mau dicuci gitu tuh dia perekatnya lemnya yang di bagian belakangnya tuh dia udah nempel di keramik teman-teman. Jadinya tuh aku misalkan mau nyuci itu tuh keramiknya tuh ketempelan si lem tuh banyak banget, jadi harus di bersihin dulu lama kan. Nah, alhasil aku mager deh sekarang pakai keset. Ini aku nggak pakai keset karena kemarin aku juga ini sih habis bersihin tuh lumayan capek banget ya, karena bersihnya tuh harus disesetin gitu loh pakai silet atau pakai cutter atau pakai pisau gitu biar bersih. Itu udah aku bersihin jadi lumayan udah bersih ya. Untuk lantainya yang di deket kolong dapur, biasanya kan di situ aku taruh keset ya, dan ternyata di situ itu banyak banget yang nempel dan aku udah mager banget, makanya itu kasetnya aku singkirin dulu. Besok aku kalau udah bosen polosan kayak gini bakal aku pasang lagi. Dan untuk korden kolong dapur aku juga cuman punya dua ya, warna putih ini pun yang warna putih aku bikin sendiri teman-teman, tapi itu tuh kurang simetris ya, karena dulu tuh kayak keburu-buru gitu jadi aku nggak ngeh. Oh ya, ini aku juga nggak ngeh banget, ternyata videoku tuh kok miring ya. Aku bener-bener nggak sadar banget sih, tadi tuh ngambil video ini baru video kemarin sih teman-teman. Aku nggak sadar banget ternyata tuh videonya miring ya. Mohon maaf ya teman-teman, nggak enak banget dilihat ya sebenarnya, tapi ya udahlah nggak apa-apa, masa iya nggak diupload. Bikin videonya aja udah susah ya, udah susah payah, pokoknya udah capek banget bikin video itu ya. Belum lagi kalau pakai hijab ini tuh gerah banget, bener-bener panas, jadi aku nahan sumuk ya teman-teman. Nah, ini untuk rak dapur aku ini tuh udah debuan banget. Kalau dilihat deket ya, ini udah banyak banget debu yang nempel, apalagi di atas ambalan. Jadi nanti aku mau bersihin di bagian ambalan juga. Biasanya untuk rak ini tuh aku cuci, cuman ini aku kok mager banget ya mau nyuci. Jadi ya udahlah aku semprot-semprot aja pakai Mr. Muscle, terus aku lap-lap kayak gini. Berarti ini tuh belum ada sebulan udah debuan banget teman-teman, karena biasanya emang sebulan sekali itu aku ngebersihin kan, tapi biasanya tuh pas akhir bulan. Lah ini belum nyampe akhir bulan aja ini udah kotor banget. Ya udah aku lap-lap dulu, aku bersihin biar rapi kan semuanya. BTW ini aku cuman pakai bumbu yang simple aja yang aku taruh di sini, karena tidak semua bumbu itu aku taruh di wadah itu ya teman-teman, karena kayak memakan tempat aja gitu. Contohnya ya kayak bumbu ladaku itu aku juga nggak taruh di wadah bumbu yang ini, soalnya kan aku kalau beli kan cuman yang sasetan yang satu yang ukuran kecil itu loh, yang 1000-an. Kalau nggak gitu yang kunyit itu loh, bumbu kunyit itu juga aku cuman yang kecil aja.
Makanya kalau misalkan aku mau naruh di situ tuh kayak memakan tempat dan nanti tuh malah menu-menuin gitu teman-teman. BTW ini aku naik dulu ya ke dapur. Aku mau nyemprot-nyemprot dulu di mana tuh di area ini ambalan. Di sini tuh bener-bener debuan banget. Aku nggak nyangka deh, belum ada sebulan ini udah bener-bener parah, kotor banget. Aku nggak nge-shoot dari deket ya teman-teman, mager banget, bener-bener mager banget. Mau pindah tripodnya cuma satu ini aja, satu tempat aja aku taruh di situ di depanku, aku taruh di situ nggak taunya malah mereng ya, karena saking ini tuh tinggi kan, jadi aku nge-shootnya itu terlalu tinggi, jadi nggak ngeh gitu kalau misalkan ini tuh mereng. Ini aku lap-lap semuanya, aku geser. Ini aku pakai Mr. Muscle untuk membersihkan di bagian area dapur aku ya teman-teman. Di dinding ini juga lumayan. Pokoknya kalau mau dapurnya itu rapi, bersih, itu emang kita sendiri yang harus rajin-rajin membersihkan. Pokoknya kita nggak boleh males kalau pengen dapurnya bersih ya teman-teman, karena dapur bersih itu bakal bikin mood jadi naik. Iya nggak sih? Kalau aku iya ya teman-teman, karena kalau lihat dapur yang berantakan, kotor gitu tuh kayak aduh mager banget gitu ya, mau masak mau apalah di dapur gitu. Ini aku geser ya teman-teman. Di sini juga lumayan udah berdebu. Sebenarnya ini tuh cuman debu ya kotorannya, dan ada beberapa juga pup cicak. Gimana coba, aku kadang jengkel banget ya teman-teman, gimana caranya ngusir cicak. Di rumah aku tuh cicak banyak banget, tapi kalau tikus sekarang alhamdulillah sih udah nggak ada, cuman cicaknya aja yang banyak banget. Nah ini aku sampai kayak gini bersihinnya, biar ini aku lap-lap doang sih sama aku semprot biar bersih aja, karena emang di sini tuh debunya tuh banyak banget ternyata ya, udah sebulan nggak dibersihin. Kalau kalian tim yang setiap berapa bulan sekali ngebersihin teman-teman, atau malah setiap hari? Kalau aku enggak ya teman-teman, setiap hari tuh mungkin yang bisa dijangkau aja. Kalau yang ini kan aku harus naik kan ke meja dapur. Kalau yang nggak bisa dijangkau aku yang nggak ngebersihin setiap hari teman-teman. Jadi udah aku jadwalkan rutin gitu ya. Jadi ngebersihin di dalam rumah itu ngelap-ngelap tuh udah ada jadwalnya. Misalkan ngepel setiap seminggu sekali, terus ngelap-ngelap kayak kayak apa tuh meja TV, terus kursi gitu tuh aku biasanya nggak barengan sama ngepel teman-teman, karena emang nanti capek ya. Kalau ngepel itu biasanya aku setiap seminggu sekali aja ya, tiap hari Sabtu, kalau nggak gitu hari Minggu. Kalau kalian gimana teman-teman, apakah udah ada jadwal rutin untuk membersihkan rumah secara berkala? Pokoknya tetap semangat ya, pokoknya harus rutin dan dijadwalkan ya, karena kalau semuanya dibersihin dalam satu waktu, aku nggak ngebayangin ya, pasti capek banget. Oh ya, kalian lagi ngapain pas nonton video aku? Jam berapa kalian nonton? Aku berharap banget sih kalian jadi semangat ya, termotivasi dan terhibur juga dengan melihat video aku. Dan bagi teman-teman yang baru nemu channel aku ucapkan selamat datang ya, salam kenal. Di video aku ini adalah video tentang keseharian ibu rumah tangga di rumah minimalis. Keseharian aku ya kayak gini ya teman-teman, nggak jauh-jauh dari dapur, masak, beres-beres, bersih-bersih dapur, bersihin perabotan, perintilan, geser-geser, ngelap-ngelap, pokoknya seputar ini aja. Pokoknya aku berharap banget sih kalian jadi semangat ya, termotivasi, terhibur juga, dan tergerak hatinya untuk membereskan yang ada di rumahnya masing-masing. Dan sore ini aku nanti juga rencananya mau healing sebentar sih teman-teman. Aku mau nengok jalan yang lagi viral banget di area Pantai Baru ya. Kayaknya di situ tuh banyak banget seliweran di beranda orang, entah itu di aplikasi TikTok atau di mana gitu tuh. Banyak banget yang bikin story di jalan itu, makanya aku penasaran banget. Jadi ntar sore aku bakal ke sana ya. Ini aku semprot-semprot dulu ya. Tadi di bagian mana tuh dinding udah selesai ya, jadi sekarang yang di bagian sini ini aku semprot lagi, karena tadi kan habis dipakai buat geser, jadi ini kotor banget. Nah kalau udah selesai aku bakalan merapikan lagi di tempatnya teman-teman. Jadi nanti bakal aku taruh di tempatnya lagi biar bersih, biar rapi maksudnya. Ini untuk rak bumbunya ini aku suka banget sih sama ini modelnya. Ini tuh ada yang lebih kecil juga, ada yang bisa dipakai di pojokan juga. Cuma ini aku belinya yang
ukurannya segini aja karena emang wadah bumbu aku juga nggak banyak kan, jadi cuma segitu aja. Dan kalau wadahnya plastik itu tuh aku lebih seneng ya karena nggak karatan teman-teman. Kalau yang di ini yang dipakai buat alas si termos sama teko itu punya aku tuh udah karatan kakinya ya, bahkan udah meleot itu, makanya udah nggak aku pakai. Dan itu udah aku copot sih, jadi itu tuh alasnya nggak ada ininya sih teman-teman, nggak ada kakinya, jadi cuman mejanya doang. Yang dulu sih ada kakinya ya, jadi bagian bawahnya bisa dipakai buat naruh susu atau apa gitu, tapi sekarang nggak teman-teman, karena ya udah meleot itu tadi ya, dan aku juga mager mau beli lagi. Nah ini lanjut ya, ini kegiatan aku di sore hari. Sebenarnya ini kegiatan aku hari Minggu kemarin. Ini di hari Minggu sore jam 4:30 ya. Ini sebenarnya aku udah kesorean banget sih berangkat, karena pas hari Minggu kemarin itu tuh ternyata barengan sama ada acara RT ya teman-teman, kumpulan RT gitu, RW. Kalau di tempat kalian masih ada nggak sih kumpulan RT atau kumpulan ibu-ibu RW kayak gitu? Kalau di tempat aku masih ada, jadi kalau di tempat aku tuh acaranya siang ya teman-teman, kumpulan kayak gitu arisan. Jadi di jam 2 ya, aku berangkat setengah 2, jam 1:20 itu aku pulangnya jam 4 coba teman-teman. Biasanya itu tuh kalau ada acara kumpulan kayak gitu jam 3:20 tuh udah selesai, udah pulang gitu. Tapi kemarin sampai jam 4, padahal aku udah janjian ya sama si anakku kalau mau jalan-jalan gitu sorenya. Ya dia ngomel-ngomel dong aku nggak pulang-pulang, karena emang kemarin itu pas kumpulan itu diisi sama KKN teman-teman, KKN dari UNY, jadinya tuh lama ya, biasanya kan cuman acaranya 2 jam. Nah itu tuh diisi sama KKN, jadi kayak dia tuh nyampain programnya apa aja gitu, ada apa tuh senam, terus ada workshop juga gitu, jadi lama. Nah makanya ini aku nyampe rumah jam 4, karena habis nyampe rumah tuh aku langsung mandi deh, langsung cus, makanya udah di perjalanan. Dan ternyata aku nggak nyangka ya, dulu jalan yang ini tuh ditutup. Ini tuh jalan kalau mau arah ke Pantai Baru teman-teman, jadi sebelum di Pantai Parangtritis arah ke Depok juga. Ini jalannya baru, dulu aku lewat sini dia jalannya belum jadi, dan sekarang udah jadi tuh bener-bener viral banget. Nah makanya ini mau kesini mau nengokin, padahal ini aku tadi juga nggak ke pantai, padahal tinggal sedikit doang udah nyampe Parangtritis, karena emang udah sore ya. Aku berangkat 4:30, nyampe sini tuh jam 5 kurang ya, jadi udah mau maghrib kan, maghribnya aja sekarang itu jam 5:30 ya, dan kayak buru-buru banget gitu kan, karena kalau udah gelap tuh jelek banget dipakai buat foto gitu. Karena emang sebenarnya di sini tuh udah ditulisin ya, di mana tuh di pinggir jalan gitu tuh nggak boleh ya parkir kendaraan di pinggir jalan, tapi teman-teman banyak banget orang yang parkir di pinggir jalan tuh, kalian bisa lihat sendiri kan, itu banyak banget yang ada di pinggir, ada motor pada nongkrong di situ, terus mobil juga. Makanya ini tuh lagi nyari area di mana nanti mobil aku tuh bakal berhenti ya di situ, terus mau dipakai buat bikin video, foto-foto gitu sambil menikmati sunset ya teman-teman. Dan ini kebetulan juga udah agak mendung sih. Nah ini juga lama banget karena emang di sini tuh banyak banget yang jualan, terus banyak mobil yang berhenti juga, jadi nggak bisa kalau jalannya itu benar-benar kenceng gitu teman-teman. Nah ini juga ada yang segitiga itu namanya apa ya, itu tuh kalau malam ternyata menyala teman-teman, dan ini ternyata ramai banget. Aku nggak nyangka deh baru kali ini, soalnya ya walaupun nggak jauh dari rumah ya, sekitar setengah jam lebih ya, hampir 1 jam lah, 40 menit lah. Dan nyampe sini juga ramai banget, ternyata banyak banget juga yang nongkrong, yang bikin video. Nah ini suasana kalau lagi di malam ya, ini habis maghrib teman-teman, jam berapa ya, ini habis maghrib 5:30 lebih dikit deh. Ini ada lampunya tuh nyala ya, suasana malam hari kayak gini. Ini tuh banyak banget loh mobil yang berhenti di situ. Tuh aku sampai bawa tripod karena emang tadi dipakai buat foto-foto ya. Nanti bakal aku share di sini ya hasil jepret-jepret aku buat kenang-kenangan juga ya, daripada disimpan di galeri. Kadang suka kehapus karena kalau udah memorinya udah banyak, udah penuh gitu, suka aku hapusin teman-teman.
Dan ini udah maghrib, udah jam 6 lebih dikit ya. Ini aku udah mau OTW pulang karena nanti mau nyari masjid ya buat sholat maghrib. Jadi memang harus segera gitu. Nah, pulangnya aku mampir beli empek-empek teman-teman. Ternyata di sini buka, alhamdulillah ya. Ini aku beli empek-empek 2 sama batagor 1. Satu porsi kayak gini harganya harganya 10.000. Jadi tadi beli 3 itu 30.000 dong. Nah, ini mau ke parkiran dulu ya. Ini jauh banget parkir mobilnya karena di sini tuh nggak ada tempat. Nah, ini dia teman-teman foto-foto aku hasil jepret-jepret tadi ya waktu di jalan baru. Ya udah deh, segini dulu ya video dari aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.